Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita memasuki hari yang ke-10 di bulan Januari 2023 hari ini. Doa dan harapan saya kita semakin semangat dalam keyakinan akan penyertaan Allah bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan ini. Pagi ini kita akan membaca 2 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 25 demikian. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Duka cita sejati. Saudara-saudaraku, apa yang telah membuat air mata kita jatuh dan berderai? Apakah yang sering membuat kita menangis? Saudara, bermacam-macam. Bayi akan menangis jika lapar, basah, dan tidak nyaman karena dingin atau kegerahan. Orang dewasa akan menangis karena kesakitan, disakiti, atau dikecewakan oleh orang-orang lain, atau kesedihan sebab kehilangan orang-orang yang dikasihi. Saudara, memang air mata mudah tumpah karena hal-hal ini. Dan jikalau kita hitung-hitung sejak kita lahir sampai sekarang, barangkali sudah berapa tampungan saudara, mungkin bisa dengan gelas atau bahkan mungkin bisa ember. Sejak kita lahir sampai hari ini. Saudara sekalian, menakjubkan jika kita mengingat lagi bagaimana dalamnya Daud jatuh. Dosa Daud adalah pelanggaran terhadap perintah Allah yang tentang ketetapan perkawinan agar para raja tidak mempunyai banyak istri. Ulangan pasal 17 ayat 17. Dan Daud telah melanggar beberapa butir 10 hukum, perzinahan, pembunuhan, dan mengingini milik sesamanya. Karena hal ini Allah menyatakan, "Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah untuk menjadi istrimu." Menakjubkan sebab ternyata air mata Daud tidak hanya tumpah karena kematian anaknya, tetapi air matanya jatuh karena Daud mengakui dosanya kepada Tuhan. Daud memang menerima hukuman Allah, yakni anak itu mati sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan, dan membuat kesedihan yang dalam bagi Daud. Namun jikalau kita memperhatikan Mazmur 51, Mazmur yang ditulis, Mazmur yang dinyanyikan, Mazmur yang disampaikan Daud kepada Tuhan dalam pengakuan ini, maka di sana kita melihat bahwa tangisan Daud bukan hanya karena kematian anaknya, tetapi karena pengakuan dosanya secara jujur kepada Tuhan. Kepada Tuhan ia telah bersalah, kepada Tuhan ia telah berdosa. Daud mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, yang lebih dari 9 bulan ia sembunyikan. Pertobatan Daud yang diawali dengan pengakuan secara terbuka. Ia menangis, ia berpuasa, dan berbaring di tanah. Saudara, dapatkah kita membayangkan bagaimana seorang raja yang besar, yang tinggal di istana, yang secara terang-terangan berguling-guling di lantai, di depan rakyat, pegawai-pegawainya. Dan semua orang akan bertanya, mengapa raja bersikap demikian? Dan mereka akan tahu bagaimana Daud sedang bersusah hati dan sedang menyesali dosa-dosanya. Dan semua orang tahu dosa apa yang telah ia lakukan. Mengapa ia membunuh Uriah? Karena takut kecemarannya terbongkar.
malu dan berusaha mempertahankan nama baiknya. Kini secara terbalik diakui kepada publik betapa ia hancur, betapa ia lemah, dan betapa ia berdosa di hadapan Tuhan. Air mata yang disertai kehancuran hati di hadapan Tuhan itulah yang menuntun Daud pada pengampunan dan anugerah. Sebagaimana yang ia katakan dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ayat 19. Setelah ia mengakui dosanya, Allah memberi pemulihan dan ia bangkit dengan semangat baru atas penghiburan dan pemulihan yang ia terima dari Allah. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Allah. Daud memiliki kelemahan dan kita pun juga. Ketika Daud disadarkan akan dosanya, ia lari pada Tuhan. Ia lari ke bait Allah dan di sana ia sujud menyembah, mengakui dosanya. Ia menangis di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana sikap hati kita terhadap dosa yang kita lakukan? Pernahkah kita yang secara jujur di hadapan Tuhan membuka segala dosa-dosa kita? Atau apakah kita terus berusaha menyembunyikannya supaya semua orang tahu bahwa kita adalah orang yang sempurna? Apakah kita malu menyelesaikannya secara terbuka? Sebab malu dan takut dikenal sebagian orang sebagai orang berdosa. Dan itu berarti bahwa reputasi kita akan baik, terancam, dan cap sebagai orang rohani pada kita bisa terganggu. Apakah kita takut karena cibiran orang? Saudara, Daud tidak lagi memikirkan hal itu. Ketika ia sadar bahwa ia berdosa, ia secara terang-terangan di hadapan Tuhan dan di hadapan rakyatnya mengakui segala kelemahannya. Saudara, beberapa tahun kemudian Salomo menulis, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, berat mengakui kesalahan, ya, tapi hanya itu cara terbaik jika kita ingin mengalami pemulihan. Menangislah dan merataplah karena dosa. Inilah duka cita sejati, sebab di atas hati yang hancur terletak kekuatan pengampunan yang diberikan Yesus Kristus sebagai anugerah kepada umat-umatnya yang mencintai hukum-hukumnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan sudah memimpin kami memasuki hari yang ke-10 dalam bulan Januari 2023. Perjalanan kami masih panjang ke depannya Tuhan, entah sampai kapan. Tetapi kami bersyukur akan firman-Mu pagi ini, yang mengupas tentang realita kemanusiaan kami, bahwa kami pun rentan seperti Daud. Kami bukanlah manusia sempurna. Tidak ada manusia di dunia yang sempurna di hadapan Tuhan tanpa celah. Kami semua pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan, tolonglah kami untuk meneliti batin kami. Adakah dosa yang masih kami sembunyikan? Adakah dosa yang kami masih simpan? Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, sebagaimana Tuhan menyingkapkannya kepada Daud. Singkapkanlah kami juga ya Tuhan, supaya kami datang kepadamu, mengakuinya, dan kemudian bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka ya Tuhan. Pimpinlah hidup mereka. Selidikilah hati kami, selidikilah hidup kami. Sebab kami rindu semakin jauh kami berjalan dalam hidup ini. Kami semakin berjalan dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena pemulihan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kamilah, yang menguatkan kami untuk mampu berdiri sampai di hari ini. Dan kami hanya hidup karena anugerah Tuhan. Kami hanya hidup karena pengampunan dan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Lari kepada-Mu Tuhan, untuk membahas segala dosa-dosa kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.